Kurang bingung. Kurang teh kan gawe sebagai seorang freelancer. Terus Tapi di sisi lain kalau kurang minta untuk ngalanjutkan usaha dagang bakso Mang Jamal. nu kolot maneh. Terus maneh sendiri kumaha tuh Ina? Dilema atau kumaha? Ya dilema sih. Dan di sisi lain orang ya kan aya kebutuhan, terutama gawe orang passion orang resep dina gambar. Oke. Ya hayangna we ieu mah. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Oh Sok, jadi gitu. obrolkeun di dia kumaha. Ada curhat. Curhat eta mah kumaha teh? keresahan deui we ieu mah wayahna. So kumaha keresan maneh teh? Ya jadi kan terkadang gawe teh aya boga passion masing-masing gitu nya, terutama orang anu gawe sebagai seorang freelancer di mana gawean eta teh memang butuh waktu oge, butuh tenaga untuk mengeksplor gitu nya, mencari peluang-peluang usaha teh ternyata luas pisan gitu. Eta teh di dunia digital mah emang benar-benar sebuah lahan kerjaan yang memang bisa kita kerjakan di rumah. Areta punten freelancer itu naon sih gaweana biasana gitu. Mungkin aya beberapa dulur mamang anu can apal gitu kan ya gitu. Dan freelancer itu banyak macam-macamnya. Betul. Nah, mana di bidang freelancernya di bidang apa, terus joblessnya kumaha gitu. Nah, untuk orang sendiri itu lebih ke bidang desain grafis yang dimana kerjanya itu membuat sebuah konsep yang kita visualisasikan menjadi sebuah gambar, baik itu gambar tuh ada dua, ada gambar vektor dan bitmap lah. Jadi gambar-gambar anu orang bisa dipelong di sosial media kan anu berupa foto, anu berupa kartun gitulah. Nah, eta berupa desain-desain seperti itu. Nah, eta lahan orang dina gawean orang gitu. Nu selama ieu maneh digeluti teh gitu. Benar pisan. Tapi tadi maneh teh aya dilema oge, kolot maneh minta maneh keur neruskeun usaha bakso tadi teh nya. Nah, jadi rada dilema oge di mana urang gawean eta kudu dikerjakeun, tapi di sisi lain kolot urang minta emang kudu anu neruskeun gitu usaha teh, lamun ku kan teu ku urang rek usaha gitu. Emang anak nu lain gitu maneh hungkul anakna atau kumaha? Ari Adi jeung lanceuk mah gitu lebih fokus kanu mantuan salakina we gitu kan. Mantuan salakina. Lain ngelayani salakina. Kewajiban. Kewajiban. Berbakti. Lebih berbakti ke suamina, punya keluarga masing-masing lah gitu. Jadi mungkin geus fokus jeung keluargana nya. Jadi mungkin lamun tadi neruskeun usaha bakso bapak maneh dan nu paling cocok jigana maneh gitu kan gitu. Jadi hayang teh hayang ieu mah sebagai ya budak lelaki hiji-hijina meureun urang teh kan di antara 3 bersaudara nya geus we gitu, amun misalkan teu kurang usaha deui gitu erek dilanjutkeun gitu. Soalna kan lebar gitu kan dagang kolot teh geus lila lah di tahun 8 hiji kolot teh dagang teh. Can orang can lahir geus legend pisan atuh. Jadi makana itu jadi dilema di mana urang gawean sebagai desain freelancer eta teu digarap nya hayang teh hayang gitu imah kudu urang nu jalana gitu. Terus nu kasawang ku maneh kira-kira ayeuna maneh bakal seperti apa ayeuna? Aupal kasawang. Dulur mamang kasawang tahu. Bukan kasawang ke tempat yang banyak lumpur. Sawah. Kabayang. Gitu. Kabayangna gitu. Kumaha meureunnya pasti orangnya lamun di aya di posisi maneh saya bakal dilemanya. Di sisi lain ya passion urang mungkin atau istilah naonnya background pendidikan orang atau mana tadi kan di desain kan ya nges karena malah nges lila kuliah meureun gitu nya tapi ternyata tadi di bentrokeun jeung harapan kolot gitu meureunnya gitu. Nah hayang teh hayang sih geus we mah kudu urang terjun langsung gitu nya. Jadi keur aya nama anu jadi gawean urang kerjakeun keur aktivitas ayeuna gitu nya yang geus we ke pereh heula lah gitu. Fokus kanu mantuan dagang babeh gitu lah, dimulai dagang ke pasar, beberes sampai ke di tempat dagang, wayahna we kudu apal kabeh gitu nya. Amun misalkan teu kitu mah nya urang moal apal gitu kumaha sih misalkan di mana ke babeh urang gering ke dagangna kudu kumaha gitu kan, balanjana kudu kumaha gitu kan. Minimal ari urang geus apal mah
Urang apal trik-trik nyen produksina kumaha sampai ka dagangna gitu lah. Tapi maneh ridho ternyata teu kapaksa. Iya. Mau jadi amal setelah lamun kapaksa mah. Passion nih. Masalahnya. Lamun misalkan dina ridho teu ridho mah ya wayahna we jalani heula gitu kan. Amun misalkan teu dipaksakeun erek iraha deui gitu. Lamun kieu perumpamaan namanya misalnya tapi tong dicontohan gitu. Kalau misalnya maneh ngabangkang ka hayang kolot kira-kira bakal kumaha? Dikalorkeun tina kakak atau kumaha? Atau awak bakal jadi baso jigan gitu. Amun dikutuk jadi baso asalina. Amun dina kakak geus eueuh geus coret urang mah gitu. Lamun itu teh ngabangkang teh gitu. Nah, geus sewayahna gitu anu mah walaupun secara aktivitas mah memang dilema pisan gitunya mengerjakan sebuah pekerjaan sebagai pedagang gitunya. Ya wayahna we dikerjakeun gitu hayang tah hayang ge da memang kudu kitu jalana meureun dan ieu ge mungkin gitu ya untuk dagang-dagang ayeuna mah bisa jadi dagang anu babeh urang jalankeun teh bisa dikembangkeun deui ku urang gitu lah. Ari urang geus apal kumaha cara dagangna, urang apal produksina, tinggal kumaha urang ngembangkeunana gitu meureun simpelna mah. Oke, terus ieu lamun misalna tadi maneh tentu tadi misalnya maneh kuliah kan di desain. Ridho maneh ninggalkeun eta disiplin ilmu maneh gitu. Secara tidak langsung sih memang tidak ridho oge gitu ya. Emang senang orang nanya kayak apa tuh mau senang kadengan ke bapakna gitu. Ya kan suka itu dengerin. Ya. Di tempat bakso nanti kan sok muter podcast gitu kan keren ya. Di aya kedai bakso biasanya kan batur mah musik gitunya. Nah iya mah iya gitu podcast diputar nanti gitu. Mungkin untuk episode kali ini bapak orang melongna rada sipit sia ngomong naon di episode ayeuna ya. Tapi tenan naon sinya setidaknya meren kalau toge nanti boga namanya selama kebanggaan tersendiri. Masuk podcast atau minimalnya jadi, gitu lah. Atau saya jadi referensi oge. Mungkin tadi bapakna karunya oge si Asep ya dikirim misalnya gitu. Nggak usah bikin kabatur sama gitu. Karena bisa jadi ternyata selama iya nggak nerima atau nggak ngomong apa-apa, nggak respon apa-apa, ngomongnya di podcast gitu. Benar, gini ya kenyataannya ya. Pak, apunten Pak. Masalah keluarga itu mah tengiluan orang mah. Iya, jadi memang untuk sekarang mah jadi kemungkinan maneh gitu memilih. Jadi Asep yang dulu bukan Asep yang sekarang. Bukan tegar hungkulnya. Tapi tenan sih itu karena merupakan sama nonnya ketika orang nurutkeun non kahayang kolot mungkin itu bisa bagian tina yoga emangnya tina orang berbakti kepada orang tua gitu. Betul. Nah, orang jadi teringat kisah asli orang Garut. Dari segi ilmu beliau sangat menguasai di dunia IT. Bahkan beliau ini orang ceritain dulu ya tentang sosok Pak Yusep asal Garut yang beberapa minggu kemarin sempat viral di beberapa akun Instagram Garut khususnya. Ya, gak usah disebutin lah. Kudu lah, akun gede gitu lah. Nah, Pak Yusep ini viralnya kenapa? Karena dia mengorbankan. Kalau ngomongin passion, dia lebih passion. Bahkan dia memang bekerja dan berdedikasi berkarya di bidang IT. Bahkan dia kan bekerjanya di luar negeri tuh. Oh, di luar negeri. Di luar negeri, di Perancis. Beliau juga seorang penulis buku, terus beliau juga yang menjadikan dan membuat beberapa proyek digitalisasi di sekolah, terus di beberapa daerah, ya. Dan kebetulan beliau berdomisili dulu tuh di Perancis. Beliau rela meninggalkan Perancis pulang kampung ke Garut untuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ini pengorbanannya menurut orang menjadi inspiratif gitu ya. Betul, bagi semua orang. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin masalah passion terus ngagugu nafsu gitu lah ya. Mungkin bisa jadi Pak Yusep ini lebih memilih bertahan di luar negeri, di Perancis dengan segala proyeknya, dengan segala pekerjaannya, berdedikasi di sana. Tapi yang menjadi pilihan bagi beliau adalah enggak loh, aku masih punya orang tua dan mungkin bisa jadi Pak Yusep seperti ini karena memang orang tuanya. Pak Yusep ini juga berpikir
kalau masalah digitalisasi kasarnya kasarnya masih bisa dikerjakan di rumah. Nggak hanya misalkan di Perancis, bisa di Garut juga masih bisa gitu. Nah kalau orang ngomongin masalah berbakti dan juga passion, ada loh sosok orang Garut, contohnya itu Pak Yosep tadi. Wah, gila, keren Pak Yosep. Mudah-mudahan bisalah berkenan ya nanti diundang Pak Yosep, Pak Kosna, di Antos, di podcast Mama. Kenapa orang harus begini ya tangannya? Padahal kan dulur Mama nggak lihat gitu. Jadi kayak mau salaman lebaran gitu kan ya. Ini kan bukan podcast video. Tapi sangat luar biasa. Orang pribadi memang sangat mengapresiasi ke Pak Yosep tadinya. Di zaman sekarang memang sulitnya nemu anak tadi dia mengorbankan karir pekerjaan, apalagi di luar negeri lah bedanya emangnya. Betul, orang kerja di Indonesia dengan di luar negeri kebayang seperti apalah, itu beda jauh timpang dari mungkin segi finansialnya. Tapi tadi seorang Pak Yosep sendiri dia rela meninggalkan kesuksesan lah gitunya atau pekerjaan di Perancis demi seorang ibu atau orang tua tadi sedang sakit gitu. Luar biasa, dan ini juga beruntung untuk orang tua Pak Yosep ya, memiliki anak yang soleh sekali gitu. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi kepada kita semuanya. Ya memang tadi orang tua itu memang hal yang penting segalanya lah gitunya untuk kita gitu. Apalagi mungkin untuk dulur mamang yang mungkin orang tuanya masih ada kan gitu kan ya. Sudah selayaknya kita menyayangi orang tua kita. Toh nanti kalau sudah tidak ada kan hanya tinggal penyesalan yang ada gitu kan Mang. Nah pada akhirnya untuk menjawab ya keresahan kan tadi di awal dia mengeluh, bingung, dengan keresahannya, gitu, dengan kebingungannya. Nah untuk menjawab mungkin kita kasih tips khususnya mungkin bagi si Mang Asep di sini ya, karena memang close friend kita. Betul. Gitu ya. Dan harapannya ini bisa relate juga dengan permasalahan atau dengan keadaan dulur Mama. Benar mesti kan orang emang inget. Aya salah satu teman kuliah orang namanya Sansan, Kang Sansan. Ini juga jadi sebuah kisah inspiratif ke orang pribadi, bagaimana beliau itu sebetulnya seorang yang memiliki dedikasi tinggi lah tentang pendidikan gitu nya. Dulu SIJ-na jeung orang-orang kan sekampus yang mana ge apal kan gitu nya kumaha orangna. Nah, kemudian dengar-dengar sih orang beliau itu ngambil S2 gitu nya, dengan gelar S2. Tapi anu menarik walaupun misalnya beliau sudah punya gelar S2 tapi ternyata dia pun masih bisa berbakti kepada orang tuanya dengan ngebantu orang tuanya di dalam proses berkebun gitu Mang. Jadi keren kan ya. Lamun secara anak ayeuna lah budak ayeuna itu dengan pendidikan tinggi kan ego gitu kan, gengsi. Image di masyarakat gengsi itu kan bedanya naon meureun S2 orang kudu ieu. Itu kan patani di biasa gitu misalnya kan lulus sekolah ge bisa kasarna gitu kan ya. Tapi ternyata seorang Kang Sansan ini dia dengan S2-nya di samping dia tidak istilahnya tetap S2-nya dipakai gitu Mangnya. Dia sambil ngajar, kemudian aktivitas yang lain juga, tapi dia juga tidak melupakan bakti kepada orang tuanya. Tadi salah satu mungkin orang tuanya sudah rada sepuhnya, sehingga perlu dibantu oleh Kang Sansan sendiri dalam proses berkebunnya gitu. Ini juga luar biasa. Jadi gitu. Lain orang hungkulnya anu ngerasakeun di mana banyak pekerjaan yang dilematis antara memilih passion urang jeung berbakti kepada orang tua gitu. Mungkin dulur-dulur mamang ge anu ngerasakeun gitu nya bagaimana rasana dilematis ieu teh. Aduh lumayan hayang jebleh dulur-dulur mamang. Tapi ente kudu jebleh oge sih ya. Oke. Beres tek. Oke, mana beres tek balik ke kamar, nalureun kasur, nalureun bantal, ceurik sate di dinya. Tadi orang kan ini beri tips ngasih tips ya. Ngarah teu mewek ngeukeun beri tips kumaha. Nah, orang punya tips nih untuk mana Mang Sep yang dalam keadaan bingung ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa relate dengan kondisi dulur Mama yang kondisinya sama dengan si Mang Asep. Betul. Yang pertama itu kalau misalkan maneh dengan sekarang jadi freelancer designer, terus sisi lain harus meneruskan usaha orang tua, pikir-pikir dulu, bandingin dulu. Bandingkan jeung bandingin. Bandingin dulu profitnya. Kalau misalkan dari jualan bakso karena sifatnya angin-anginan. Angin-anginan itu kan kadang rame, kadang sepi gitu. Itu kan mana tidak bisa menerka dan tidak bisa mendebak kan. Nah kalau misalkan keadaan kondisinya seperti itu,
dibanding dengan kerjaan maneh sebagai freelancer yang lagi rame-ramenya. Iya. Ya mau gak mau untuk tips yang nomor 1 ini maneh mending pilih dulu yang jadi freelancer. Gitu kan ya. Benar. Memang sih ada orang gitu bisa menafikan mangnya ketika kita mau ngambil sebuah usaha atau pekerjaan lah gitu. Tentu money oriented lah nya. Bullshit lah menurut kasarnya. Mengalon ngalepaskeun gaji nu badag tapi ngambil gaji nu leutik atau pendapatan nu leutik kan gitu. Realistis. Kita apalagi zaman enak kan segala mahal gitu. Jadi lamun sekarang tadi kita mending pilih gawe curang mah gitu. Cuman tadi meureun tantangan maneh bagaimana maneh bisa ngajelaskeun ke orang tua tadi. Orang buat milih gawe gitu. Nah, lamun misalnya tadi orang ngobrolna ke orang tua dengan bener gitunya, sopan santun, kemudian orang oge logis gitu. Insya Allah sih bakal gitu. Nerima. Dan terkadang juga kan untuk mengambil keputusan yang berhadapan dengan orang tua itu ada sedikit emosi juga yang memang harus dipikirkan dengan kepala dingin. Nah, gitu makanya ya. tadi teh berbeda kan karakter dulu pernah dibahas kemarinnya di lintas generasi bahwa kolot itu biasanya kan yang ngerasa berpengalaman, dia lebih matang dalam segala hal gitu. Kadang ketika misalnya kita mau menyampaikan sesuatu kan emang kudu hati-hati emangnya ulah terkesan orang ngabangkang. Makanya tadi orang bilang bahwa disampaikan dengan benar lah, maksud benar tanya dengan sopan santun, dengan lemah lembut agar nanti orang tua kita tidak merasa bahwa anak orang teh kalah ngabangkang, tapi justru orang ngajelasin bagaimana orang nabet milih ieu gitu. Sehingga tadi logis diterima ku kolot secara logika. Dan tadi kalau gitu ngerasa kesinggung, ngerasa ke orang misalnya orang teh ngabangkang lah gitu kasar nama. Berarti lebih ke komunikasi orang teh jangan dulu mendahulukan egois gitu ya. Jadi dengan nada yang lemah lembut, komunikasikan dengan baik, logis oge gitu. Bahwa kenapa pekerjaan ini teh lebih profit gitu. Nah, ini ada buktinya gitu. Jadi lebih dapat dimengerti oleh orang tua benar. Itu dan catatannya adalah jangan ngobrol atau ngomong dalam keadaan emosi. Lebih baik tenangin dulu lah gitu. Dan yang nomor 2 ini hampir sama sebetulnya mah. Tapi kalau misalkan nanti maneh Mang Sep melihat bahwa prospek usaha Babeh ini lebih menjanjikan meskipun dalam keadaan angin-anginan kadang sepi kadang ramai, tapi kan tadi maneh menyebutkan bahwa ini loh di tahun 1981. Nah, dari sana maneh bisa menyimpulkan berarti Babeh pasti banyak langganannya. Jadi benar-benar setuju Mang. Jadi aya analisa jangka panjang gitu di poin kedua mah tadi. Peluang Analisa gitu. Jadi menteh bisa nganalisa kira-kira ieu bakal lamun jangka panjang bakal bertahan atau kuat mau usaha ieu. Karena tadi memang lamun secara logika tadi walaupun toh nomor hiji mangnya orang misalnya lebih gede gajina di pekerjaan orang, tapi kan orang yang analisa bahwa itu kira-kira orang gawe bakal salilana tegannya nang nungarana gawe misalnya di pabrik atau di kantor kan kadang-kadang kan orang teu salilana aya nu ngaranna putus kontrak. Eta ge meureun di poin kedua tadi orang kudu bisa asak-asak analisis meureun benar. Ditambah lagi kan tadi karena ini udah lama berarti pelanggannya pasti udah banyak, itu menjadi modal keyakinan maneh sebetulnya mah untuk memilih ya udah mending ambil aja lah ini dagang gitu. Satu karena memang prospeknya secara hitung-hitungan dulu ya, hitung-hitungan analisisnya lebih make sense, lebih masuk akal. Kedua, ya mudah-mudahan jadi ibadah ketika maneh ngajalankeun teu bari kukulutus dengan ikhlas. Oh ya benar. Itu kan tadi bisa kembali sebagai ibadah orang berbakti kepada orang tua. Itu kan bisa jadi sumber barokah emangnya. Ketika orang tadi niatna berbakti ke orang tua dan orang ikhlas gitu bisa jadi itu wasilah keberkahan meureun kana usaha maneh gitu. Tadi di garis bawahi ulah sampai ke kulutuk baso dibalang-balang akhirnya karan tobat gitu. Jadi di kotak gitu. Kitunya caina herang laukna beunang. Pinter geuningan Mang Asep asup. Nah, itu paling di tips-tips di orang ya. Aya 2 orang boga tambahan sih nu tip katiluna gini. Nu tadi bisa milih pekerjaan, bisa milih namana teh dagang nusa kolot tergantung analisa orang masing-masing, tergantung analisa maneh gitu stepnya. Nu katilu ketika misalnya maneh dilema di antara dua ieu da urang teh ieu resep kana ieu passion emang itu bisa ditinggalkeun orang kuliah ya mati-matian di dieu kok harus ditinggalkan gitu. Atau di sisi lain tadi orang kayak dilema lamun orang ngabangkang ka kolot atau tenurut orang sieun dicoretin kakak gitu kan ya. Nah, aya solusi katilu berarti saranti orang mah maneh bisa ngambil dua nana sebetulnya mah gitu. Jadi kegiatan maneh sebagai seorang
influencer tadinya freelancer orang karena influencer ieu teh dia bukan influencer bukan influenza jadi freelancer yang influenza bisa anu geringan wae teh karena teh freelancer gitunya. Tadi mana bisa ngambil itu dengan mana tadi bisa ngambil neruskan usaha mana gitunya. Nah, tapi memang tantangannya bakal rada cukup beratnya. Tadi orang harus bisa nge-manage waktu, nge-manage pikiran antara bisa ngabelankeun gitunya antara pekerjaan maneh dengan nge-manage tadi usaha dagang atau bapak maneh gitu. Benar. Dan solusinya biasanya sih kalau misalnya orang tadinya banknya maneh kudu boga modal jeung kudu boga pegawai gitu. Maksud modal teh kan ya karena tadi memang orang natanagana ku baturnya otomatis meureun orang ge kudu nyiapkeun beberapa hal anu bisa tadi memenuhi kebutuhan salah satunya adalah karyawan gitu. Betul. Iya, benar. Itu jadi bisa jadi solusinya ketika orang dilema tadi milih nu mananya ambil dua nana we tapi memang IG tantangannya cukup berat gitu. Tapi insya Allah sih ketika orang yakinnya apalagi orang misalnya bisa nge-manage dengan baik ya tadi orang akhirnya passion orang kajalani gitunya toh orang istilahnya berbakti neruskeun usaha kolot oge itu bisa kacapai gitu orang mah gitu. Jadi anu jadi gawean orang aman, gawean dagangan kolot juga kajaga. Jadi bisa didukung gitu ya. Jadi kumaha tuh mana ieu? Jadi kumaha ya? Kan tips udah nih dari kita. Tiga gitu ya. Pada akhirnya mau kemana gitu lah. Dengan ada 3 masukan yang sudah diberikan dari Mang Jaman dan juga Mang Mul gitu ya. 3 masukannya emang benar-benar solusi gitu ya buat orang anu solutif memang solutif. Ya eta maksudna mah. Jadi ada 3 kemungkinan yang memang bisa orang diskusikan jeung kolot orang gitu jeung babeh gitu nya bahwa ini teh ada 3 peluang yang memang bisa sama-sama solusi buat orang sendiri, buat babeh sendiri. 3 option anu di mana ieu teh solusi ka urang nangeunah, ka kolot ngeunah. Jadi engke tinggal dikomunikasikan dengan baik gitu ya bahwa 3 solusi ini teh dengan komunikasi mudah-mudahan gitu ya bisa win-win solution gitu. Urang ngeunah, kolot ngeunah, dagang jalan, usaha ge menang gitu. Benar, setujunya. Oke, berarti pada akhirnya mending memutuskan. Iya, benar. Nanti bakal jadi bahan presentasi gitulah ya. Iya. Obrolan option di urang ieu. Iya. Satu meureun nanti diobrolin lagi ke Babe. Keduana penegasannya langsung didanguin. Beh, nih deh episode-na. Gitu. Bener. Karena orang ngaripit ngomong si Asepna gitu kan. Mudah-mudahan dia mah tadi kunci. Nah, gitu. Nah, pilihan maneh atau opsi maneh yang maneh ambil ini seperti peribahasa. Ada nih peribahasanya. Kumaha ta? Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Artinya bagai pinang dibelah 2.